Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah. Perkenalan, saya Taufik Syaifuddin, NIM 183303008. Nah, di sini untuk memenuhi tugas dalam mengerjakan ulangan akhir semester mata kuliah pendidikan agama Islam, maka saya sebagai pengisi video kultum akan menjelaskan tentang syariah ibadah dan muamalah. Nah, di sini ada beberapa bagian, yaitu arti syariah dan fikih, yang kedua ibadah, yang ketiga adalah muamalah. Ya. Kita untuk pertama kali ke yang poin pertama, yaitu arti syariah dan fikih. Ya, di sini. Ya. Pengertian syariah. Ya. Pengertian syariah secara bahasa berarti jalan ke tempat pengairan, jalan lurus yang diikuti sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran surat Al-Syura ayat 13. Syariah bermakna pula agama yang ditetapkan Allah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Syariah tersebut memuat hukum-hukum Allah. Jadi syariat, ilmu syariat itu ya mengatur tentang aturan dalam agama Islam dan hukum-hukum dari Allah. Seperti aturan sholat, aturan puasa, dan lain-lain seperti itu. Jadi aturan dalam beribadah yang benar itu bagaimana? Nah, itu semuanya diatur dalam ilmu syariat. Aturan cara-cara ibadah yang benar. Nah, gitu. Dan selanjutnya, pengertian syariah menurut istilah adalah segala hukum Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Nama bagi hukum-hukum amaliyah yang berbeda menurut Rasul yang membawanya, yang datang mengoreksi syariah sebelumnya. Nah, itu menurut istilah ya, pengertian syariat menurut istilah yaitu segala hukum Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Nah, nama bagi hukum-hukum amaliyah yang berbeda menurut Rasul yang membawanya, datang mengoreksi syariah sebelumnya itu. Nah, dan kita menginjak selanjutnya yaitu pengertian fikih. Nah, fikih secara bahasa adalah berarti al-faham, yaitu pemahaman. Ya, jadi fikih itu pemahaman yang pada hakikatnya adalah pemahaman terhadap ayat-ayat ahkam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis ahkam. Nah, jadi fikih itu adalah secara intinya ya pemahaman tentang ayat-ayat ahkam yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Nah, pengertian fikih secara sederhana adalah ketentuan hukum syara atau ketentuan hukum syariat mengenai perbuatan manusia, mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam, digali dari dalil-dalil terperinci. Nah, jadi pengertian fikih secara sederhana yaitu tentang ketentuan-ketentuan hukum syariat, yang sudah dijelaskan tadi. Nah, hukum syariatnya tentang apa? Yaitu mengenai perbuatan manusia yang mengatur hubungan manusia dengan Gusti Allah. Lanjutnya manusia dengan manusia, terus hubungan manusia dengan alam. Jadi mengatur ketentuan hukum syariat mengenai perbuatan manusia yang mengatur hubungan dengan Allah, mengatur hubungan manusia dengan manusia, dan mengatur hubungan manusia dengan alam, digali dari dalil-dalil yang terperinci dari Al-Quran. Hukum fikih membahas tentang amali atau hukum mengenai perbuatan manusia, ibadah, muamalah, perkawinan,
mawaris ya, jinayah dan siyasah. Nah, itu. Jadi pengertian fikih yaitu yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ketentuan hukum syara, yaitu mengenai perbuatan manusia. Jadi pengertian fikih secara sederhananya ya seperti itu. Jadi secara sederhana fikih itu ketentuan hukum syariat yang mengenai perbuatan manusia ya dalam melakukan ibadah gitu. Nah, lanjut. Ibadah. Nah, ibadah adalah menurut bahasa berarti taat, mengikuti dan tunduk yang setinggi-tingginya serta berdoa. Di ibadah itu taat, tunduk, mengikuti yang setinggi-tingginya terhadap apa yang diperintahkan oleh Gusti Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai panutan kita sebagai umatnya. Pengertian ibadah menurut istilah atau syara, yaitu ibadah merupakan suatu ketaatan yang dilakukan dan dilaksanakan sesuai perintahnya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang sangat tinggi dan mencakup atas segala apa yang Allah ridhoi, baik yang berupa ucapan atau perkataan maupun perbuatan yang zahir ataupun batin. Ibadah yang berarti taat sesuai dengan firman Allah dalam surat Yasin ayat 60 berbunyi, Alam ahad ilaikum ya bani Adam la ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak Adam agar kamu tidak mentaati setan, sebab ia musuh yang nyata bagimu. Nah, itu. Nah, ini jenis ibadah, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Nah, apa perbedaannya? Yaitu ibadah mahdah yaitu ibadah yang cara pengerjaannya harus sama persis dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang tata cara pengerjaannya tidak harus sama persis dengan yang dicontohkan Nabi. Nah, itu. Contoh ibadah mahdah seperti syahadat, zakat, ya seperti di rukun Islam gitu. Rukun Islam ya seperti syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan umroh, itu utamanya. Dan contoh ibadah ghairu mahdah yaitu seperti jual beli dalam rangka mencari rezeki, terus bekerja mencari nafkah, terus mensucikan sesuatu dari najis, dan makan dan minumnya. Itu yang paling pokok untuk beberapa contoh ibadah ghairu mahdah. Nah, dan yang terakhir adalah muamalah ya. Pengertian muamalah adalah ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hukuman sosial antar umat Islam dalam konteks berhubungan ekonomi dan jasa seperti jual beli, sewa menyewa, dan gadai dalam kajian ilmu fikih. Nah, ya. Fikih muamalah adalah mengetahui ketentuan hukum mengenai usaha memperoleh harta dan mengembangkannya, seperti jual beli, hutang piutang, dan jasa penitipan diantaranya masyarakat sesuai keperluan mereka yang dipahami dari dalil-dalil syariat yang terperinci ya, seperti hukum jual beli itu ya. Terus hutang piutang itu bagaimana? Nah, itu sesuai hukum dalil di syariat ya, di hukum syariat gitu. Nah, tujuannya diisyaratkan ketentuan hukum bidang muamalah adalah dalam rangka menjaga kepentingan para mukallaf terhadap harta mereka sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain ya, atau pihak yang ingin menguasai harta dengan jalan yang tidak benar. Nah, itu ya tujuannya yaitu tadi ya. Hidup merupakan realisasi ibadah kepada Allah yang segala sesuatunya harus kembali kepada Allah, termasuk di dalamnya aspek muamalah. Ini ada dalil dari Quran surat
An'am ayat 162 yang berbunyi kul ing sholabi wa nuski wa mahdi wa manatillati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, jenis-jenis muamalat yaitu jual beli seperti asuluh, wakalah, sufah, terus hutang piutang seperti ikrar, ijarah, dan lukatah, terus riba seperti daman, ariyah, wakaf, hibah seperti salam, al-rahan, dan al-wadi'ah. Ya. Mengenal larangan-larangan dalam muamalah. Ya. Dalam larangan di dalam muamalah. Objek yang dilarang yaitu barang yang haram dimakan. Ya, itu juga dilarang. Terus khamr seperti minuman keras itu juga dilarang. Terus barang-barang yang dipergunakan untuk maksiat, nah itu juga dilarang. Atau barang yang mengarah pada kemusyrikan itu juga dilarang ya. Dan sebagainya. Terus barang yang samar atau horor, terus barang yang belum sempurna diserah terimakan. Terus jual beli makdum seperti jual beli barang yang tidak ada atau tidak dimiliki. Wah, itu juga tidak boleh. Dan yang terakhir adalah barang hasil rampasan, hasil curian yang sejenisnya. Misal ada seorang yang mencuri mangga misalkan. Misal dia itu mencuri mangga 5 buah. Nah, dia itu setelah mencuri, nah itu dia jual ke pasaran. Nah, itu sebenarnya tidak boleh itu. Kan soalnya hasil curian. Nah, demikian beberapa penjelasan dari saya tentang ibadah muamalah ya. Ibadah ya, tentang pembahasan syariah. Nah, syariah, ibadah, dan muamalah. Nah, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Nah, sebelum kita mengakhiri kesempatan kultum hari ini, maka kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bis haqqi wa tawassaw bis sabr. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.